Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, ada sebuah kajian yang menyatakan bahwa rukun wudhu hanyalah dua, yaitu membasuh wajah dan kedua tangan. Sehingga sisanya, yaitu niat, kemudian mengusap kepala atau sebagian kepala, membasuh kedua kaki, kemudian tertib, itu kategorinya bukan lagi rukun, bukan lagi fardhu, akan tetapi sunnah. Nah, ketika kita memiliki keyakinan bahwa rukun wudhu itu hanyalah dua dan sisanya itu merupakan kegiatan sunnah, maka apa konsekuensinya terhadap wudhunya? Sah ataukah tidak? Nah, ini yang perlu kita bahas, teman-teman. Namun sebelum itu, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan rukun wudhu, bahwa rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, ini berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Dan yang ini membasuh 4 anggota ini termaktub di dalam Al-Quran yang menyatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih wamsahu bir'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, yang tertib ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u bima bada'allah. Lakukan oleh kalian atau mulailah oleh kalian sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian disimpulkan bahwa rukun ataupun fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Nah, ketika ada yang menyatakan hanyalah 2, maka otomatis orang tersebut akan memiliki keyakinan ketika mengusap kepala itu bukan lagi fardu ataupun bukan lagi rukun, sehingga itu kategorinya adalah sunnah. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwa mengusap kepala adalah sunnah atau membasuh kedua kaki adalah sunnah, apa pengaruhnya terhadap wudhunya? Di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ini disebutkan pada Shahifah 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syaratnya wudhu ada 10. Al-Islamu, yang pertama Islam. Sehingga wudhunya orang kafir itu tidak sah. Wat tamyizu, dan yang kedua adalah tamyiz. Wan naqa'u anil haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan suci bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma', dan pada anggota tubuh ini tidak ada sesuatu yang dapat merubah keadaan air. Wal ilmu bi fardiyatiha, yang keenam yaitu mengetahui hukum farduhnya wudhu. Dan yang ketujuh, wa alla ya'taqidah fardhon min furudihi sunnatan, tidak meyakini ataupun tidak memahami yang fardhu sebagai sunnah. Jadi yang fardhu itu yang 6 tadi, yang sudah saya sebutkan. Nah, jika ada salah satu yang diyakini sebagai amalan sunnah, bukan lagi fardhu, bukan lagi rukun, maka wudhunya tidak sah, teman-teman. Nah, penjabaran dari yang ketujuh ini bagaimana? Allah ya'taqidah fardhon min furudihi sunnatan. Sawa'un i'taqadah anna af'alahu kullaha furudun. Baik orang tersebut meyakini bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam wudhu tersebut adalah fardhu. Awi takoda anna fihi fardhon wa sunnatan, atau orang tersebut meyakini bahwa pada kegiatan wudhu itu ada yang fardhu, ada yang sunnah. Wa illam yumayyiz ahaduhuma anil akhor, wa illam yumayyiz ahadahuma anil akhor, meskipun orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang fardhu dan mana yang sunnah. Jadi kalau masih memiliki keyakinan bahwa kegiatan wudhu semuanya itu adalah rukun ataupun fardhu, maka wudhunya itu adalah sah. Jadi meyakini membasuh kepala adalah rukun, mengusap telinga adalah rukun, kemudian membasuh kaki adalah rukun. Jadi kalau masih diyakini semuanya sebagai rukun, maka wudhunya itu sah, teman-teman ya. Atau orang itu punya keyakinan bahwa di dalam gerakan-gerakan wudhu itu ada yang fardhu, ada yang sunnah, cuman dia itu tidak bisa membedakan. Maka itu tetap hukumnya sah.
Yang tidak sah jika dia melakukan wudhu meyakini mengusap kepala itu adalah amalan sunnah, maka wudhunya tidak sah. Jadi dia itu namanya ayat sidah atau ayat takidah fardiyatah ataupun wujub mashir ro'si sunnatan. Jadi meyakini kewajiban mengusap kepala sebagai amalan sunnah, itu tidak sah wudhunya. Wahada fi hakil ami, dan ini berlaku bagi orang umum, bagi orang awam. Jadi kalau orang awam itu mudah teman-teman ya. Orang awam itu yang penting dia itu tahu praktek wudhu. Melakukan wudhu itu prakteknya jadi ada niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Yang penting tahu praktek-praktek itu. Meskipun semuanya itu diyakini sebagai rukun, itu tidak membatalkan wudhunya. Artinya wudhunya tetap sah. Jadi meyakini mengusap telinga itu adalah rukun. Itu tetap sah, teman-teman. Atau dia itu cukup meyakini bahwa pada praktek-praktek wudhu itu ada yang sunnah, ada yang fardhu. Cuman dia itu tidak menentukan mana yang sunnah, mana yang fardhu. Tidak memiliki keyakinan ini sebagai yang sunnah ataupun ini sebagai yang fardhu. Jadi tidak sampai ke sana, maka wudhunya pun itu sah. Ammal alim, sedangkan orang alim, wa huwa man istaghala bil fiqhi zamanan fala budda fihi min tamyizi faraidihi min sunanihi. Jadi orang alim itu adalah orang yang sudah belajar ilmu fikih pada masa-masa tertentu. Maka dia itu wajib bisa membedakan antara yang fardhu dan yang sunnah. Jadi kalau misalkan, ini teman-teman ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan amalan yang fardhu itu diyakini sebagai amalan sunnah, maka wudhunya tidak sah. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin pada jilid 1 Shahifah 205 disebutkan wa tamyizu furudiha min sunaniha. Ini dalam konteks sholat, tapi ini juga berlaku dalam konteks wudhu karena sama-sama ibadah. Dan orang itu harus tahu, harus bisa membedakan antara yang fardhu daripada yang sunnah. Jadi ini yang fardhu, ini yang rukun, dan ini yang bukan rukun. Jadi harus tahu seperti itu. Falawi takodah fi fardin min furudiha annahu sunnatun batolat sholatuhu. Ketika seseorang meyakini yang fardhu sebagai sunnah, jadi yang rukun diyakini sunnah, maka sholatnya batal. Termasuk dalam wudhu, seseorang ketika meyakini bahwa mengusap kepala itu adalah sunnah, atau membasuh kaki itu adalah sunnah, maka batolat wudhu'uhu, wudhunya batal. Nah itu teman-teman, ini sebagai konsekuensi dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar atau pemahaman yang salah, maka hati-hati dalam beribadah berdasarkan pemahaman salah tersebut. Itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.